Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islamina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Jumpa lagi kita pada pembahasan mata kuliah metode elemen hingga pertemuan ke-6 dengan materi kita adalah matriks kekakuan global. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang penggunaan Microsoft Excel untuk penyelesaian metode numerik terpakai, antara lain metode eliminasi Gauss-Naif dan juga metode eliminasi Gauss-Jordan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana membentuk sebuah persamaan matriks kekakuan global pada sebuah elemen yang mengalami pembebanan. Pengertian dari matriks kekakuan global ialah matriks kekakuan didefinisikan sebagai matriks yang disusun berdasarkan analogi kekakuan Pegas dengan persamaan dasar F sama dengan K kali D, di mana F adalah gaya eksternal yang dialami oleh sebuah elemen, K adalah konstanta kekakuan global, konstanta kekakuan Pegas, dan D adalah perpindah nodal akibat gaya eksternal tersebut. Pada gambar ini, titik 1 dan titik 2 disebut dengan nodal, sementara K disebut dengan elemen kekakuan. Nilai K ini bergantung kepada properties atau sifat bahan yang digunakan. Nilai K akan berbeda-beda tergantung pada jenis analisis yang akan dipecahkan. Untuk analisis struktur, nilai K ditentukan dengan persamaan K sama dengan A dikali E dibagi L, di mana A adalah luas penampang elemen, E adalah modulus elastisitas bahan dari elemen tersebut, dan L adalah panjang elemen. Untuk analisa perpindahan panas, K dihitung dengan persamaan K sama dengan A dikali Kxx per L, di mana Kxx ini adalah koefisien perpindahan panas. Analogi Pegas. Kondisi elemen-elemen dalam analisa metode elemen hingga pada umumnya dianalogikan dengan Pegas. Sebagai contoh, ada sebuah batang karismatik digantungkan pada sebuah pondasi dengan beban F bergantung di ujung batang tersebut. Maka selanjutnya batang ini dapat kita bagi menjadi beberapa elemen dengan menganggap elemen-elemen itu adalah sebagai pegas sebagai berikut. Nah, apabila kita perhatikan elemen yang telah dibagi sini, di sini terdapat dua elemennya. Jadi batang ini dibagi atas dua elemen. Apabila kita perhatikan di sini, jumlah nodal yang dibentuk oleh dua elemen ini adalah 3. 1, 2, 3. Nah, dengan demikian kita memiliki sebuah hubungan di sini antara elemen dan nodal, yaitu jumlah nodal pada sebuah benda yang mengalami beban adalah sama dengan jumlah elemen ditambah 1. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang gaya-gaya aksi dan reaksi yang terjadi pada masing-masing nodal. Kita mulai pembahasan dari titik nodal 3, sebab pada titik nodal 3 ini terdapat gaya eksternal sebesar F. Nah, yang kita lihat di sini adalah
analisis aksi reaksi pada pegasnya. Oke. Kita perhatikan pada titik nodal 3 ya. Akibat gaya F, maka pegas K ini ya, pegas pada elemen kedua ini akan melawan dari gaya tersebut. Dan akibat perlawanan ini, maka pegas yang di ujung dekat dengan nodal 2 akan juga memberikan reaksi terhadap F32. Sehingga bila kita tuliskan benda bebasnya ya, diagram bebasnya akan seperti ini ya. Nah, kemudian kita tinjau ke nodal 2. Nah, di nodal 2 nah, dengan konsep yang sama, akibat tarikan F32 ya, ya, ini gaya pada nodal 3 elemen 2, maka gaya pada nodal 2 elemen 2 akan melawan ya, melawan F32. Nah, sehingga dia berbeda arah. Dan pada titik ini ya, tarikan pada nodal 2 akan menyebabkan gaya reaksi nodal 2 pada elemen 1 yang berlawanan dengan arahnya. Dan di sini dia juga akan melawan dari gaya F21. Jadi F pada nodal 1 elemen 1 akan melawan gaya F21. Dan terakhir, apabila kita tinjau dari titik nodal 1, maka tarikan gaya nodal 2 elemen 1 akan dilawan ya, oleh tarikan gaya atau akan reaksi, ada reaksi dari F gaya nodal 1 elemen 1. Nah, maka kesetimbangan gayanya kita susun dari mulai nodal 3 ya. F sama dengan F32 dikurang F22. Bila kita aplikasikan atau kita masukkan dalam persamaan pegas, maka F32-nya ya adalah gaya pada nodal 3 elemen 2, sehingga K-nya adalah K elemen 2, K2, dan X-nya adalah perpindahan pada nodal 3. F22 maksudnya adalah gaya pada nodal 2 ya, elemen 2, sehingga K-nya K2, dan F2-nya ya, X-nya menjadi X2, X pada atau perpindahan pada nodal 2. Demikian juga untuk pada titik keseimbangan pada atau keseimbangan gaya pada nodal 2 ya, nodal 2 kita peroleh yang persamaan yang cukup panjang ini, sehingga kita dapat kita kelompokkan berdasarkan nilai X-nya, sehingga kita peroleh pada nodal 2 minus K1 dikali X1 ditambah K1 tambah K2 dikali X2 dikurang K2 kali X3 ya. Artinya ini adalah elemen 1 perpindahan nodal 1 ya. Kemudian elemen 1 ditambah elemen 2 dikali dengan perpindahan pada elemen pada nodal 2. Dan di sini K pada elemen 2 ya, dikali dengan perpindahan pada nodal 3. Nah, demikian juga kesetimbangan gaya pada nodal 1. Pada nodal 1 terjadi kesetimbangan K1 kali X1 dikurang K1 dikali X2. K1 ini adalah elemen 1 dan X1 adalah perpindahan di nodal 1 dan X2 adalah perpindahan di nodal 2. Nah, apabila kita susun kembali berdasarkan variabel X-nya ya, maka kita peroleh sebuah persamaan matriks ya, sebagai berikut. Untuk nodal 1 ya, untuk baris 1 ya, ini pada nodal 1 diperoleh K1 minus cos K1, X-nya kembali, sementara X3 tidak ada sehingga 0. Kemudian untuk nodal 2 ya, untuk nodal 2 menjadi persamaan kedua ya, yaitu minus K1 ditambah K1 tambah K2 dikurang K2. Dan pada nodal 3 kita peroleh sini tidak ada X1 sehingga 0, yang ada
K2 ya, minus K2 X2 dan K2. Nah, apabila kita perhatikan dengan benar ya, dengan teliti persamaan matriks ini, maka kita peroleh bahwasanya terdapat seperti keteraturannya, suatu keteraturan dalam penyusunan matriks kekakuan globalnya, di mana pada matriks ya, pada matriks awal ini ya, disusun oleh susunan yang teratur seperti ini, K1 minus K1 minus 1 K1. Kemudian selanjutnya disusun dengan matriks seperti ini ya, K2 minus K2 minus K2 K2, dan dia dijumlahkan di diagonal, K1 tambah K2. Nah, itu landasan dasar penyusunan matriks kekakuan global. Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut ya, tentang penyusunan persamaan matriks kekakuan global tersebut. Pada contoh lainnya, ada sebuah batang ya, yang terdiri dari dua jenis bahan ya, ditarik oleh gaya G yang arah ke kanan ya. Maka apabila kita bagi dia menjadi beberapa elemen, dalam hal ini kita bagi menjadi 3 elemen seperti ini. Nah, maka kita akan peroleh di sini terdapat 4 buah nodal dan 3 buah elemen. Nah, artinya kita akan mendapatkan matriks sebanyak jumlah dari nodalnya, sehingga kita akan peroleh matriks 4 kali 4. Nah, demikian. Maka kita dapat dengan mudah menyusunnya sebagai berikut. Nah, apabila kita mengikuti ketentuan dari awal tadi, maka kita bisa susun sebagai berikut ya. Karena bahannya sama, maka nilai K pada elemen 1 dan 2 adalah sama ya, sama-sama K1. Sementara karena bahan pada benda kedua berbeda, maka nilai K-nya juga berbeda. Maka kita susun sebagai berikut. Ya. Ini menjadi sebuah matriks 2 kali 2 pertama. K1 minus K1 minus K1 K1. Kemudian ditambah dengan elemen kedua, ini elemen kedua, K1 minus K1 minus K1 K1. Kemudian di elemen yang kedua ya, kita susun K-nya jadi K2 minus K2 minus K2 K2. Nah, jadi kita mendapatkan persamaan matriks kekakuan globalnya. Nah, selanjutnya nilai-nilai variabel-variabel yang ingin dicari itu kita letakkan di sini di sebelah kanannya ya, di mana X1 sampai X4 adalah perpindahan nodal, dan gaya eksternal yang terjadi kita letakkan setelah tanda sama dengan ya. Nah, di sini ada di nodal 4 ada gaya eksternal besar G, maka kita letakkan G. Baik, sebagai latihan supaya lebih memahami lagi, maka kita masukkan angka-angka di sini. Nah, apabila luas penampang pada benda pertama atau body pertama adalah 200 mm bujur sangkar, kemudian ini salah ketik ya, harusnya A2, ada 100 mm bujur sangkar, kemudian modulus realitas pada benda pertama 100 dan pada benda kedua 150 MPa. Nah, gaya G sebesar 100 Newton. Nah, maka ketika kita bagi lagi dia menjadi 3 elemen ya, dengan panjang masing-masing ya seragam 500 mm. Nah, maka kita bisa susun atau kita bisa tentukan terlebih dahulu nilai K-nya. Karena ini adalah analisa struktur, maka kita gunakan persamaan K sama dengan A kali E per L. Nah, maka kita peroleh untuk K1 yang pertama, A-nya adalah 200 dikali E-nya 100 MPa, baru dibagi panjang 500. Nah, pertanyaannya, mengapa kita tidak merubah satuannya? Nah, gitu. Nah, kalian nanti bisa coba di rumah ya.
dan buktikan sendiri bahwasannya pasangan megapascal adalah milimeter. Sementara pasangan pascal adalah meter. Nah, nanti kalian bisa coba, bisa cari sendiri. Karena kalau kita bahas di sini maka akan banyak habis waktu. Baik, saya lanjut ke K2. K2 dengan cara yang sama, ya. A-nya 100, E-nya 150, dan L-nya 500. Maka kita peroleh 30 megapascal milimeter. Nah, selanjutnya kita susun matrik kekakuan globalnya sebagai berikut. Ya, jadi 40 minus 40 minus 40 ditambah, karena K1 pada elemen 2 sama, maka 40 tambah 40 minus 40 minus 40 40 ditambah, nah, elemen ketiga di mana K-nya adalah 30 minus 30 minus 30 30. Nah, sehingga kita mendapatkan susunan matrik kekakuan globalnya lengkap adalah ini dia. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan bahas tentang kondisi batas atau boundary conditions. Ya, apa itu kondisi batas? Kondisi batas adalah setiap variabel-variabel yang telah diketahui nilai besarannya yang terdapat pada setiap nodal. Nah, kondisi batas itu bisa berupa gaya eksternal, sumber panas, dan lain-lain. Kondisi batas ini berfungsi sebagai variabel-variabel yang dapat menyederhanakan suatu persamaan matriks kekakuan global sehingga menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Pada contoh tadi, kita perhatikan pada nodal 1, ya. Kita perhatikan pada nodal 1. Nodal 1 pada kondisi ditumpu di fondasi dengan jenis fix, ya, dengan jenis fix. Nah, yaitu pada nodal 1 ini tidak terjadi perpindahan, sehingga nilai X1 X pada nodal 1 adalah sudah dipastikan 0. Dengan demikian, ya, nilai tersebut sudah diketahui. Nah, selanjutnya pada nodal 4 terdapat gaya eksternal sebesar 100 Newton. Nah, maka gaya eksternal ini juga termasuk dalam bagian kondisi batas. Nah, maka apabila kondisi batas tadi sudah diketahui bahwasanya X sama dengan 0, maka karena semua bilangan dikalikan dengan X yang sama 0, maka kita bisa mengeliminasi baris pertama, kolom pertama, ya, sehingga kita peroleh, ya, matriks yang baru. Ya, awalnya matriks 4x4, sekarang menjadi matriks 3x3 dengan catatan X1-nya sudah dieliminasi. Nah, setelah kita peroleh ini, maka kita bisa melakukan atau menggunakan salah satu metode numerik terpakai, ya. Apakah dengan menggunakan Gauss-Naib atau Jordan untuk menyelesaikan atau untuk mendapatkan variabel yang tidak ketahui. Oke. Pada latihan ini saya gunakan adalah metode eliminasi Gauss-Jordan. Ya. Pertama saya akan susun dia seperti ini, ya, di Excel. Kemudian saya akan jadikan dia 1, ya, 80 ini. Baris 1 kolom 1. Kemudian baris yang lain, baris 2 dan 3 kolom 1 dieliminasi. Demikian selanjutnya, ya, pada baris 2 kolom 2 dijadikan 1, dan pada baris 1 kolom 2 dan baris 3 kolom 2 dieliminasi. Demikian selanjutnya untuk baris ketiga kolom 3. Sehingga kita peroleh langsung hasilnya adalah pada perpindahan pada nodal 1 adalah 0. Kemudian perpindahan pada nodal 2 adalah 2,5 mm. Perpindahan pada nodal 3 adalah 5 mm berdasarkan hasil analisa kita, hitungan kita.
dan perbedaan pada model 4 adalah 8,33 mm. Dan apabila kita perhatikan secara logika, sudah pasti nilai perpindahan yang terbesar terjadi pada titik yang paling dekat dengan beban. Dalam hal ini adalah X4. Nah, apabila nilai kita telah memenuhi logika tersebut, maka perhitungan kita berarti telah mendekati kebenaran yang tinggi. Ya. Baik, demikian penjelasan saya mengenai materi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya berharap kalian terus berlatih dengan materi ini, ya, mencoba membentuk persamaan materi kalkulator global dan kemudian menyelesaikannya seperti yang telah saya jelaskan dan tunjukkan tadi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.